Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 dengan materi struktur dan kebahasaan teks berita. Namun pada kali ini akan saya sampaikan dan saya jelaskan tentang struktur teks berita. Anak-anak, secara umum berita mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama atau A, judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Kemudian yang B, teras atau light berita. Teras atau light berita adalah bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teras berita terangkum inti dari keseluruhan isi berita. Teras atau light berita ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Light merupakan unsur penting sebuah berita. Light menentukan isi berita akan dibaca atau tidak. Light merupakan saripati berita. Light melukiskan seluruh berita secara singkat. Unsur penting berita 5W1H pada umumnya ditulis pada paragraf pertama dan kedua. Paragraf tersebut diperlukan untuk merangkum atau meringkas berita yang disusun. Paragraf tersebut menjadi jantung dari satu berita. Light atau teras berita setidaknya mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Sementara itu, pertanyaan mengapa dan bagaimana dapat ditemukan pada bagian tubuh berita. Light yang baik sudah direncanakan terlebih dahulu dengan hati-hati agar dapat menarik perhatian pembaca. Light disusun dengan model piramida terbalik. Bagian light adalah kepala berita, sedangkan selebihnya adalah tubuh berita yang berfungsi menjelaskan atau memaparkan peristiwa secara jelas, dan ekor berita berisi informasi kurang penting. Light terdiri atas satu atau dua kalimat. Jika light terdiri atas dua kalimat, kalimat pertama harus berisi kunci pemikiran. Kalimat kedua berisi faktor penting lain. Usahakan kalimat-kalimat dalam light berita singkat dan mengena pada sasaran. Light yang baik memudahkan pembaca memahami maksud berita. Itu anak-anak yang merupakan teras berita yang penting.
Kemudian yang C, tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Dalam tubuh beritalah pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa dalam berita singkat, padat, dan jelas. Jadi, tubuh berita merupakan penjelasan secara lengkap berita. Kemudian untuk yang berikutnya yang merupakan D, ekor berita. Ekor berita berisi informasi kurang penting. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Dengan struktur penyajian, itulah susunan informasi dalam suatu berita tersaji dalam bentuk piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian penting, dan demikian ke bawah berita itu merupakan pemerincian yang kurang penting. Dengan kata lain, segi kepentingan informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi paling penting berada di bagian atas. Untuk gambar piramidanya seperti itu. Yang pertama ada judul, teras berita itu paling penting, tubuh berita penting, dan merupakan ekor berita yang kurang penting. Kemudian anak-anak, contoh yang berada di tayangan ini itu contoh bacaan, tolong dibaca. Ini Pak Guru hanya menyampaikan tentang bagian-bagian struktur saja. Paling atas yang judul itu, yang judul membanggakan paduan suara Indonesia juara kompetisi di Italia, itu judul berita. Dan di bawahnya yang Jakarta sampai selesai satu paragraf itu teras berita. Kemudian yang di bawahnya ada dua paragraf, nah, dipimpin sampai Senin malam itu merupakan tubuh berita. Coba anak-anak diamati sendiri, dibaca sendiri. Dan paling akhir anak-anak ini ekor berita. Ekor berita. Maka bentuk piramida terbalik, gambarnya ya seperti Pak Guru sampaikan. Kemudian bentuk beritanya contoh seperti ini. Ulang kembali, ada judul berita, ada teras berita atau teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Untuk ini anak-anak, tentu saja yang berkaitan struktur teks berita, anak-anak sedikit sudah paham. Lebih paham lagi anak-anak, Pak Guru akan memberikan tugas. Tugasnya sangat mudah, hanya tugasnya adalah menentukan struktur teks berita yang sudah saya cantumkan tentang bacaan beritanya. Nah, bacaan beritanya seperti ini anak-anak. Pak Guru bacakan untuk teks beritanya, anak-anak dengarkan dan nanti
Catat, tentukan struktur teks berita tersebut. 3 atlet Asian Para Games berbagi motivasi. tribunjakarta.com, Kebayoran Baru. Sebanyak 3 atlet Asian Para Games menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga. Mereka bercerita dari awal terjun di bidang olahraga hingga sukses merebut prestasi di hadapan para karyawan bank swasta. Atlet yang menceritakan kisah inspirasi itu diantaranya atlet para swimming dan peraih 5 emas Asian Para Games 2017. Jendi Pangabean, atlet para powerlifting dan peraih medali perunggu Rio Paralympics 2016. Nih nengah pidasih. Terakhir atlet tenis meja dan peraih medali perunggu London Paralympics 2012. Dian David Michael Jikabus. Mereka berbagi kisah perjuangannya masing-masing. Tampak para karyawan bank bertepuk tangan kagum usai para atlet tersebut menceritakan kisah mereka. Beberapa pembicara itu pun terkadang mengandung gelak tawa para karyawan. Beberapa pembicara itu pun terkadang mengundang gelak tawa para karyawan. Kepala Divisi Hubungan Internasional Nasional Paralympics Komite Sukanti Raharjo Bintoro mengatakan para atlet Asian Para Games mengikuti Asian Para Games 2018 di Indonesia. Seluruh atlet disabilitas Indonesia terlibat dalam ajang Indonesia 2018 Asian Para Games, meraih prestasi terbaik katanya. Demikian anak-anak pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan jangan lupa berdoa. Sampai bertemu kembali dengan materi kebahasaan teks berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.